Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwasil قراءتنا على كتاب ثمرة العلم العمل لفضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى ورعاه. Kita masih di dalam halaman 25 berkaitan dengan bagaimana semangatnya para ulama salaf di dalam mengamalkan ilmu yang mereka miliki, di dalam mengamalkan ilmu atau perintah yang diperintahkan oleh syariat ini. Terakhir kemarin kita membahas tentang perkara di mana semangatnya para ulama salaf di dalam mereka salat an-nawafil, rawatib, sunan ar-rawatib, yang mana sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 12 rakaah fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Ya, kalau ada orang yang dia salat 12 rakaat di sehari dan semalamnya, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan dia dengan sebab salat tersebut rumah di dalam surga. Nah, apa kata Ummu Habibah? "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan juga perkataan bahasa, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Berkata juga Amr bin Aus, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasah." Wa qala Nu'man bin Salim, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Rawahu Muslim. Masyaallah. Ya. Ajib. Ini sebenarnya adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari para ulama salaf. Mau ibadah apapun itu, ya selama ibadah tersebut memiliki nilai, apalagi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita pernah meremehkannya, ya. Hatta ibadah-ibadah yang pahalanya kecil, jangan juga kita meremehkannya. Ternyata ya malah terkadang mungkin sebagian ibadah yang pahalanya kecil menyebabkan seorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diceritakan di dalam suatu hadis bahwasanya ada seorang yang dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hanya menyingkirkan gangguan di jalan. Allah. Ya, tentu dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya, tidak tanpa meninggalkan yang wajib, dan juga menjaga perkara-perkara yang haram. Fahadhihi hammatun aliyatun jiddan. Maka ini gambaran semangat yang sangat tinggi sekali fil musara'ati wal muwadhabati ma'an, di dalam bersegera dan membiasakan diri untuk melakukan amal soleh, ya. Fil musara'ati ilal amal wal mubadarati ilal qiyami bih wal muwadhabati alaihi, di dalam bersegera untuk beramal, cepat untuk mengerjakan amalan tersebut, dan juga membiasakan diri supaya terus berada di amalan itu. Itulah para ulama salaf. Nah, dan kita bisa tiru ikhwani fillah, apalagi di dalam perkara belajar ilmu agama ini. Ya, ketika kita sudah memiliki tekad yang bulat untuk menjadi para penuntut ilmu yang sejati, maka jangan kita mudah meninggalkan kebiasaan daripada belajar ilmu murajaah yang telah kita biasakan. Kalau perlu biasakan terus, jangan sampai kendor. Nah, kita ngarahnya ke ilmu ikhwani fillah, ngarahnya ke ilmu, belajar ilmu. Kitab-kitab yang antum udah beli, pelajari. Ya, baca lagi yang udah dipelajari, murojaah lagi. Jangan cuma belajar sekali setelah tamat
buang begitu saja bukunya sampai lupa. Kalau perlu ada majelis murajaah, mudzakarah dengan teman-temannya dan semisalnya. Itu perkara yang sangat penting membantu untuk seorang belajar. Ini semangat harusnya. Ya, sebagaimana pernah kita ceritakan juga, ada sebagian ulama namanya lupa anak yang dia membaca Sahih Bukhari dalam 3 kali majelis. Baca Sahih Bukhari dalam 3 kali majelis. Ajib. Allahu Akbar. Itu bagaimana kita? Jangan Sahih Bukhari Arba'in Nawawiyah dan Al-Qara ya. Sahih Bukhari ribuan hadis. Arba'in Nawawiyah berapa? 42. Ayo bikin daurah sehari. Ya paling sehari selesainya berapa hadis. Ayo lanjut lagi 2 hari. Capek lah Ustaz. Istirahat dulu. Nah, gimana ya qanafillah. Nah. Wa ja'a fi sahih al-Bukhari min hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin ala ad'uhunna hatta amuta. Datang dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, apa kata beliau? Awsani khalili. Maksudnya apa ini, kawan? Telah memberikan saya wasiat. Siapa? Khalili. Siapa Khalil? Maksudnya kekasihku siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi thalathin, dengan 3 perkara. La ad'uhunna hatta amuta, yang mana 3 perkara tersebut saya tidak pernah meninggalkan sampai saya meninggal. Allah. Wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan 3 perkara, naam, tidak pernah ditinggalkan sama sekali sampai meninggal. Yang pertama, shaumi 3 ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulannya. Baik di pertengahan yang biasa dinamai dengan ayyamul bid ataupun bukan di pertengahan. Wa salatid duha, salat duha, wa naumin ala witrin, dan tidur dalam keadaan sudah salat witir. Kalau kita tanya, ini ibadah semuanya wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi kenapa mereka, para sahabat itu bisa? Itulah semangatnya mereka di dalam menjaga amal. Karena Nabi ini yang mewasiatkan. Nabi yang menasihatkan. Allahu Akbar. Wa mithluhu tamaman marahu Muslim fi sahihi an hadithi Abi Darda. Dan juga yang semisal dengan riwayat Bukhari, yaitu riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu qala, berkata, awsani habibi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada saya bithalathin, untuk melakukan 3 perkara. Lan ada'ahunna ma ishtu, saya tidak pernah tinggalkan perkara tersebut selama saya masih hidup. Allahu Akbar. Bagaimana mereka sangat membesarkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dalam perkara-perkara sunnah yang demikian ya Pak. Maka bagaimana dengan perkara-perkara wajib? Allah. Bagaimana dengan belajar ilmu? Makanya ya kalau kita lihat 5 sahabat, maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mustana ya, itu beliau karena saking semangatnya belajar ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sering menahan yang namanya kelaparan. Ya, demi yang penting masih bisa belajar ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat pernah disebutkan beliau itu beberapa kali pingsan karena saking apa? Laparan. Dalam riwayat juga disebutkan beliau pernah mengikat perut beliau di sini ditaruh batu supaya untuk menahan apa? Lapar. Demi belajar ilmu agama. Sekarang apakah antum merasakan hal demikian? Lah. Ya.
susahnya kita di dalam belajar ilmu agama tidak sesusah Bukhari, tidak sesusah Muslim, tidak sesusah imam-imam yang lainnya. Ya, mencarinya hidayah yang kita cari, mencarinya ilmu yang sekarang kita cari itu tidak sesulit Salman Al-Farisi di dalam mencari hidayah keliling dunia. Ya. Laparnya kita dalam belajar agama, kita tundanya makan pagi kita sebentar, itu tidak selapar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya kita lebih semangat. Ya tapi gitulah ikhwan, yang namanya nikmat kalau banyak bikin lalai, tidak disyukuri. Kalau udah hilang baru apa? Terasa. Ternyata itu nikmat banget kan itu. Allahul musta'an. Wa dzakara hadhihi thalatha, kemudian Abu Darda menyebutkan 3 perkara yang tadi disebutkan oleh Abu Hurairah. Wa mithalun akhar li ahadi sighari sahabah. Contoh yang lainnya nih, gambaran bagaimana salah satu sahabat yang masih kecil, ya, junior, yaitu adalah Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu. Qala, ini anak tiri Nabi, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ya, waktu saya masih kecil ketika berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Naam. Dan ya, wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Nah, tanganku itu memegang piring. Ya, tanganku apa? Memegang piring yang ada. Ya, ngambil-ngambilin makanan yang ada di piring yang saya suka dia. Faqala li, kemudian apa? Berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, wahai ghulam, wahai anak kecil, samillah, bacalah bismillah, sebut nama Allah sebelum makan. Wa qul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalika, kemudian makanlah apa yang dekat darimu dulu, baru yang jauh, baru dekat. Paham? Ini ketika masih gula kecil, diberikan wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan wasiat yang kurang lebih gambarannya adalah tata cara makan. Tata cara apa, Pak? Tata cara makan. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Zad al-Bukhari anhu radhiyallahu anhu, dan ditambahkan oleh Al-Imam Bukhari, naam, dari sahabat yang sama, Ziyadatul Bukhari. Qala annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Umar bin Abi Salamah, fama zalat tilka ti'mati ba'du, maka setelah dapat wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya makan selalu demikian sampai seterusnya. Ajib. Yani mundu an kana ghulaman saghiran fi hijri Rasulillah fasami'ahu yaqulu hadhil kalimat, qala fama zalat tilka ti'mati ba'du. Maksudnya apa? Sejak waktu kecil itu, ketika saya berada di pangkuan Nabi, mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itulah gaya makanku, tidak pernah berubah. Ajib. Padahal dinasihatinya masih apa? Kecil. Langsung meresap ke dalam. Hal ini juga ya sering dilakukan oleh Nabi SAW ketika memberikan wasiat kepada Mu'ad. Ya, wahai Mu'ad, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Makanya ini hadis diriwayatkan oleh Mu'ad itu sendiri. Jadi atau Abdullah bin Abbas,
Wa nulahidu katsiran ma yujza as-sighar wa yunhauna wa yunabbahuna marratan wa thaniyah wa thalithah wa la yubadiruna lil ijabah. Dan sekarang nih ikhwan fillah, coba kita perhatikan sejenak. Banyak dari anak-anak kecil yang ketika dimarahi, dilarang, diberikan peringatan sekali, 2 kali, 3 kali, mereka tidak mau ngerti-ngerti. Anak kecil tuh di zaman sekarang, betul nggak? Dek, jangan main, berisik lagi kajian. Main malah. Sampai 10 kali. Itu pun apa? Mainnya pindah keluar. Berkali. Wa hadza gulamun min sigari sahabah marratan wahidah. Ya, dan ini anak kecil di zamannya Nabi dari kalangan sigar sahabat. Cuma sekali disuruh, diberikan wasiat oleh Nabi, apa kata beliau? Fama zalatil kati'mati ba'du. Saya makan kayak gitu terus. Setelah dapat wasiat dari Nabi. Coba anak kecil sekarang. Oh. Sampai berbusa kadang mulut kita. Jangankan anak kecil, anak besar juga yang santri sama. Antum jangan kayak gitu. Iya Ustaz. Ketika Ustaznya melengos, bercanda lagi. Padahal yang lain masih pada zikir, ngobrol. Nanti ketika Ustaznya nengok lagi, ada yang para doa. Ya ini mah permisalan gitu kan. Pernah mendapatkan sesekali, enggak sering, enggak terus menerus. Artinya apa ikhwan fillah? Coba lihat. Coba kalau kita terapkan konsep demikian, konsepnya sigar sahabat ketika mendapatkan nasihat wasiat, ya, di dalam belajar ilmunya kita, masya Allah, banyak yang kita akan peroleh dari ilmu ini. Ya, banyak kita akan peroleh dari ilmu ini. Fahada yadullu alal musara'ah min jihah wal muwadhabah ala dzalika ila al mamat min jihatin ukhra. Maka hal ini menunjukkan ya bersegeranya para sahabat dari sisi lain, dari satu sisi, dan juga membiasakan diri untuk melakukan hal tersebut sampai meninggal kalau kita lihat dari sisi yang lain aja. Wa idza nadarna fi sayri salafis salih ba'da sahaba yunqal anhum fi hadzal ma'na nuqulun 'azimatun jiddan. Dan kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan para ulama salaf, ya, perjalanan para salafus salih yang hidup setelah sahabat. Siapa berarti? Tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Wa man ba'dahum wa man tabi'ahum bi ihsan. Yunqalu anhum fi hadzal ma'na nuqulun 'azimah jiddan. Dinukilkan dari mereka yang semakna dengan makna ini dengan nukilan yang sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Ajib. Misal qauli Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Seperti ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, beliau tabaqahnya apa, Bang? Hah? Tabi'in. Nah. Allahumma ma balaghani haditsun an Rasulillah illa amiltu bih. Allahu akbar. Tidaklah sampai kepadaku suatu hadis yang itu udah konkret dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan saya amalkan hadis tersebut. Sufyan Ats-Tsauri, imam besar. Ya, imam al-hadis. Yang mana banyak bergelut di dalam bidang apa? Betapa banyak hadis yang beliau dengar dan beliau amalkan. Ini tidak omong kosong ya, tidak cuma ngomong doang. Wa qala Amr ibn Qais al-Mala'i rahimahullah, "Idza balaghaka hadits an Rasulillah fa'mal bih walau marrah takun min ahli." Ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepadamu, maka coba kita latihan untuk mengamalkannya walaupun cuma 1 kali. Maka insya Allah kamu akan merupakan menjadi ya keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa qawlu fa'mal bi walau marra wahidah hadza fi sunan war ghaib. Maksudnya mengamalkan walaupun hanya satu kali ini dalam perkara sunnah, ya. Hal-hal yang dia adalah sunnah dan juga ar-ghaib, ya, perkara-perkara motivasi. Amal wajibat wal faraid, adapun perkara wajib, perkara-perkara faraid, fala yakfi liyakuna min ahlihi an ya'mala bihi marrah. Maka Anda cukup untuk menjadi keluarga Nabi SAW untuk mengamalkan satu kali saja. Harus terus, ya, mudawamah alal wajibat wal faraid. Nah, bahkan harus kita biasakan hal tersebut. Kita lanjutkan. Wa naqala Ibnu Qayyim rahimahullah an syaikhihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dari guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lama dzakara Ibnu Qayyim hadits Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Umamah. Ya, ketika Ibnu Qayyim menyebutkan hadis Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau berkata, man qara'a ayatal kursi duburakul di shalah, barang siapa yang dia membaca ayat kursi di setiap akhir salatnya, lam yakun bainahu wa bainal jannah illa an yamuta, maka tidak ada pemisah antara dia dan antara surga melainkan adalah kematian. Melainkan hanya apa? Hanya kematiannya saja. Artinya apa? Setelah mati maka bagi dia surga. Maksudnya ini tapi apa? Setelah salam, ya. Setelah dia salam. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, balaghani an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah sampai kepada saya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna qala, bahwasanya beliau pernah berkata, ma taraktuha uqaiba kulli shalat, saya tidak pernah meninggalkan baca ayat kursi setelah saya selesai setiap sholat saya. Allah. Terkadang kita apa? Udahlah buru-buru, ya, masih ada urusan yang lain, masih ada ini itu dan semisal. Ala kullin, walaupun tentang kesahihan hadisnya, ya, na'am, itu ada khilaf di antara para ulama. Wa jaa'a 'an Imam Ahmad rahimahullah anhu qala, dan telah datang dari Imam Ahmad bahwasanya beliau pernah berkata, ma katabtu haditsan wa qad kataba al-musnad wa ma'ruf hajmuhu wa kathratu al-ahadits allati fihi. Apa kata Imam Ahmad? Tidaklah saya menulis satu hadis. Ini jumlah itiradiyah habis ini. Dan beliau telah menulis kitab musnad ma'ruf, ya, kitab musnad. Hajmuhu, ya, bagaimana besarnya kitab musnad tersebut. Wa kathratul ahadits allati fihi, dan banyaknya hadis-hadis yang di dalam kitab musnad. Sudah kita sebutkan, ya. Kemarin berapa? Puluhan ribu. Sampai 10 ribuan, ya. Kalau enggak salah. Allahu a'lam, lupa. Ya, cek lagi Ba'ithul Hafiz. Al-Qulin banyak, bukan cuma 100 200. Bukan cuma 1000 2000 dalam kitab musnad. Apa kata Imam Ahmad? Tidaklah saya menulis satu hadis illa amiltu bih, melainkan saya amalkan hadis tersebut. Allahu akbar. Imam kabir, imam sunnah. Hatta sampai inni sami'tu, saya pernah mendengar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama, Nabi pernah berihtijam. Apa ihtijam? Berbekam. Wa atal hajim dinaran, dan Nabi memberikan kepada tukang bekam tersebut 1 dinar. Allahu akbar. Fahtajamtu wa ataitul hajim dinaran, maka saya juga berbekam dan saya memberikan 1 dinar kepada tukang yang bekam saya. 1 dinar itu berapa gram emas? Anak catat di sini
4,25 gram. Katakan 4 gram. Sekarang 1 gram emas itu 1.800.000. Segituan. Ya, dikali 4. Berapa duit itu? Iya, 7 juta. 7.200.000 atau semisal. Ya, iya. Antum rela nggak bayar tukang bekal 7 juta? Kemudian saya beli kitab, Ustaz. Iya, ini bukan kita ingin tiru dalam masalah ini. Tiru semangatnya mereka, ikhwan, bagaimana? Hatta di dalam perkara ini karena inginnya mereka mengikuti Nabi SAW dilakukan. Ya. Kita tiru sekarang yang sedang kita lakukan, belajar ilmu, bagaimana ya semangatnya para ulama. Kok bisa demikian? Ya, karena semangat mereka, karena pentingnya mereka mereka menganggap ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang penting, perkara yang mulia. Lihat, 1 dinar dikasihnya. Fahadihi tariqatu salaf fi hirsihim wa mu'adhabatihim wa da'bihim wa 'azimi inayatihim bil ilmi musara'atan ila fi'l wa muwadhabatan 'alaihi. Maka ini adalah jalannya para ulama salaf di dalam semangatnya mereka dan membiasakannya mereka. Ya, da'bi itu juga sama. Bagaimana pembiasaan mereka dan besarnya inayah perhatian mereka terhadap ilmu, sehingga mereka bersegera di dalam melakukannya dan mereka membiasakan untuk mengamalkan ilmunya. Ini kita tiru, harus, insyaallah. Nah, selesai perkara ke-5, sekarang ke-6. Al-amru sadis, perkara yang ke-6 adalah musara'atu wa mubadaratu salaf ila tarkil manhiyat. Bersegeranya para ulama salaf di dalam meninggalkan perkara yang dilarang. Fi janibil manhiyat aidan kanu ahla musara'atin wa muwadhabatin wa mubadaratin wa ajibah fi hadzal bab. Ya. Di dalam sisi suatu perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, mereka juga adalah orang yang sangat ahli di dalam bersegera dan membiasakan diri dengan bersegera yang sangat ajaib untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Jadi selain mereka semangat beramal, amal soleh, mereka juga semangat di dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh syariat. Walihada ja'a fi sahihain, oleh karenanya datang dalam sahihain an Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah itu melarang kalian untuk kalian bersumpah dengan nama-nama bapak kalian. Waqad sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi ba'd riwayat. Dan sungguh Nabi itu pernah mendengar, mendengar siapa? Mendengarnya. Sebagaimana di dalam riwayat yahlifu bi abihi. Dia itu bersumpah dengan nama bapaknya. Wa nulahid huna anna hadha amran i'tadu alaihi fi jahiliyatihim qabla al-Islam. Ya, barakallahu fikum. Karena Nabi SAW mendengar ada seorang yang dia, di antaranya Umar radhiyallahu anhu, bersumpah dengan nama bapak-bapaknya mereka. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Paham? Kenapa sih? Mereka itu bersumpah dengan bapak-bapak mereka. Wa nulahidu huna, kita perhatikan di sini. Anna hadza amran, bahwasanya ini adalah perkara i'tadu alaihi fi jahiliyatihim qabla Islam, yang telah sangat dilakukan yang telah menjadi kebiasaan mereka ketika mereka hidup di zaman jahiliyah sebelum Islam. Ini adalah kebiasaan yang mereka lakukan, bersumpah atas nama bapak mereka, bersumpah atas nama bapak moyang mereka di dalam jahiliyah. Zaman jahiliyah ini adalah perkara yang ma'ruf.
perkara yang sangat biasa. I'tadu 'ala al-halaf bil aba wa daraja lisan 'ala dzalik, dan mereka nih para sahabat itu udah biasa bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka, dan lisan mereka tuh seakan-akan otomatis. Saking seringnya untuk saking seringnya bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka, otomatis. Yaqulu Umar, kemudian Umar berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Nabi bersabda, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Qala Umar, fa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakira. Maka demi Allah, kata Umar, saya tidak pernah bersumpah dengan nama bapak-bapak saya semenjak saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati hal tersebut. Padahal ini perkara yang udah apa? Dibiasakan oleh mereka. Dibiasakan apa? Oleh mereka. Dzakira wala akhira, yakni la min qawli wala aidan hakiyan li qawli ghairi. Saya tidak pernah bersumpah dengan nama bapak saya semenjak dengar Nabi berkata demikian, baik itu hal tersebut ditemui dari ucapan saya atau ditemui dihikayatkan oleh orang lain, saya itu berucap demikian. Artinya tidak pernah sama sekali. Tidak akan kalian temui ucapan saya bersumpah dengan nama bapak-bapak saya. Ya, sehingga apa? Betul lah perkataan Umar di sini. Beliau menunjukkan tidak pernah. Setelah itu melakukan hal tersebut, kan udah mendengar larangan. Karena udah apa? Mendengar larangan. Itulah Umar. Makanya beliau syaitan aja sampai. Karena Umar itu prinsip ketika mendengar larangan langsung, mendengar perintah langsung. Ajib. Makanya kata beliau apa? Dzakiran wala athiran. Baik, ya saya sebutkan secara langsung atau ada yang menukilkan bahwasanya saya pernah bersumpah atas nama bapak-bapak moyang ya setelah saya mendengar ini. Tidak. Allah. Ini diantara keseriusan mereka. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsiran. Waffaqallahu al-jami' liman yuhibbu wa yarda. Alhamdulillah.